Riwayat Ki Ngabehi Suroddiwirya. Pada tahun 1869, Ki Ngabehi Suroddiwirya, nama kecilnya Mas Dan, lahir pada hari Sabtu Pahing. Beliau merupakan keturunan dari Bupati Gresik, Surabaya. Ayahnya bernama Ki Ngabehi Suromiharjo sebagai mantri cacar Lamongan yang mempunyai 5 orang anak putra, yaitu Ki Ngabehi Suroddiwirya atau Mas Dan, Noto atau Gunari di Surabaya, Adi Suradi di Aceh, dan Wongso Harjo di Madiun, dan Kartowijoyo di Jombang. Saudara laki-laki dari ayahnya bernama R.A.A. Kusumodinoto, menjabat sebagai Bupati Kediri. Seluruh keluarga ini adalah keturunan dari putra Prabu Brawijaya Majapahit. Tahun 1883, pada saat itu Ki Ngabehi Suroddiwirya lulus dari sekolah rakyat. Pada umur 14 tahun, selanjutnya beliau ikut uwonya Mas Ngabehi Suromiprojo yang menjabat sebagai Wodono Wonokromo. Kemudian pindah dan menjabat lagi sebagai Wodono Sedayu di Surabaya. Pada tahun 1884, pada tahun tersebut beliau telah berumur 15 tahun dan magang menjadi juru tulis di kantor kontrolir Jombang. Sambil belajar mengaji, beliau belajar pencaksilat yang merupakan dasar dari kegemaran beliau untuk memperdalam pencaksilat di masa-masa berikutnya. Tahun 1885, pada tahun berikutnya, di masa usia beliau telah menginjak 16 tahun, beliau magang di kantor kontrolir Bandung. Dan dari sini beliau belajar pencaksilat dari pendekar-pendekar Prinangan, sehingga didapatlah jurus-jurus seperti Cimande, Cikalong, Cipetir, Cibaduyut, Cimalaya, Ciampas, dan Sumedang. Tahun 1886, pada usia 17 tahun, beliau pindah ke Batavia atau Betawi, sekarang menjadi Jakarta. Dan di sana beliau memanfaatkan untuk memperdalam pencaksilat. Akhirnya sampai menguasai jurus seperti Betawen, Kuitang, Monyetan, permainan toya atau stokspel. Pada tahun 1887, pada usia 18 tahun, beliau ikut kontrolir Belanda ke Bengkulu. Di sana beliau belajar pencaksilat yang mana gerakannya mirip seperti jurus-jurus di daerah Jawa Barat. Pada pertengahan tahun tersebut, beliau ikut kontrolir Belanda pindah ke Padang dan tetap bekerja pada bidang pekerjaan yang sama. Di daerah Padang Hulu dan Padang Hilir, beliau tetap memperdalam pengetahuan di bidang pencaksilat, di mana gerakannya beda dibandingkan dengan permainan pencaksilat di daerah Jawa Timur ataupun Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di daerah yang baru ini, pencaksilat merupakan salah satu permainan kegemaran rakyat dan merupakan kebudayaan rakyat setempat. Selanjutnya beliau berguru kepada seorang pendekar dan guru ilmu kebatinan yang bernama Datuk Raja Batua dari Kampung Alai, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Pendekar ini merupakan guru beliau yang pertama kali di daerah Sumatera Barat. Datuk Raja Batua mempunyai seorang kakak yang bernama Datuk Panghulu.
dan adiknya bernama Datuk Batuo, di mana ketiganya adalah pendekar-pendekar yang tersyuhur dan dihormati masyarakat. Tahun 1897, pada umur 28 tahun, beliau jatuh cinta kepada seorang gadis Padang, putri dari seorang ahli kebatinan yang berdasarkan agama Islam atau tasawuf. Untuk mempersunting gadis ini, beliau harus memenuhi bebana dengan menjawab pertanyaan dari sang gadis pujaan tersebut yang berbunyi, siapakah sesungguhnya Mas Dan siapakah sesungguhnya saya ini? Karena beliau tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan pikirannya sendiri, maka beliau berguru kepada seorang ahli kebatinan yang bernama Nyoman Ide Gempol. Adalah seorang punggawa besar dari kerajaan Bali yang dibuang Belanda ke Sumatera atau di daerah Padang, dan dikenal dengan nama Raja Kenanga Mangga Tengah. Bandingkan dengan nama desa Winongo, Madiun, Tengah Madia. Winongo, Madiun, Madia, Tengah, ya. Kemudian pada tahun yang sama, beliau belajar pencak silat kepada pendekar Datuk Raja Batua dan memperoleh pertambahan jurus-jurus di daerah Padang, yaitu Bungus, Fordekok, Alang Lawas, Lintau, Alang, Simpai, Seterlak. Sebagai tanda lulus, beliau mempersembahkan pi sungsun yang berupa pakaian hitam pekat komplit. Selanjutnya, ilmu kebatinan yang diperoleh dari Nyoman Ide Gempol dipersatukan dengan pencak silat serta ilmu kebatinan yang didapat dari Datuk Raja Batuo, di mana oleh Ki Ngabehi Surodiwiryo digabungkan menjadi ilmu setia hati. Akhirnya bebana yang diminta sang gadis pujaan beliau dapat dijawab dengan menggunakan ilmu dari persaudaraan setia hati tersebut di atas. Dengan demikian, beliau berhasil mempersunting gadis Padang tersebut, putri dari seorang ahli tasawuf. Dari pernikahan ini, beliau belum berhasil mendapatkan keturunan. Tahun 1898, pada usia 29 tahun, beliau bersama istrinya pergi ke Aceh dan bertemu adiknya Suradi yang menjabat sebagai kontrolir DKA di Los Sumawe. Di daerah ini beliau mendapatkan jurus kucingan dan jurus permainan binjai. Pada tahun tersebut, guru beliau, guru besar Raja Kenanga Mangga Tengah, Nyoman Ide Gempol, diizinkan pulang ke Bali. Ilmu beliau dapat dinikmati oleh saudara-saudara SH dengan suatu moto, gerak lahir luluh dengan gerak batin tercermin oleh gerak lahir. Tahun 1900, Ki Ngabehi Surodiwiryo kembali ke Betawi bersama sang istri, dan beliau bekerja sebagai masinis storm walls. Kemudian Ki Ngabehi Surodiwiryo bercerai, di mana Ibu Surodiwiryo kembali ke Padang dan beliau pindah ke Bandung. Pada tahun 1903, beliau kembali ke Surabaya dan menjabat sebagai polisi diner sehingga mencapai pangkat sersan mayor. Di Surabaya, beliau dikenal keberaniannya dalam memberantas kejahatan.
Kemudian beliau pindah ke ujung di mana sering terjadi keributan antara beliau dengan pelaut-pelaut asing. Tahun 1903 beliau mendirikan persaudaraan, yaitu Sedulur Tunggal Kecer. Pada hari Jumat Legi 10 Suro tahun 1323 Hijriyah. Tahun 1905, untuk kedua kalinya beliau melangsungkan pernikahan dengan Ibu Surijati yang saat itu berusia 17 tahun dan diperoleh sebanyak 3 orang putra dan 2 orang putri, di mana semuanya meninggal sewaktu masih kecil. Tahun 1912, beliau berhenti dari polisi Diner bersama dengan meluapnya rasa kebangsaan Indonesia yang mulai sejak tahun 1908. Beliau kemudian pergi ke Tegal ikut seorang paman dari almarhum saudara Apu Suryawinata yang menjabat sebagai obsitor irigasi. Tahun 1914, beliau kembali lagi ke Surabaya dan bekerja pada DKA Surabaya. Selanjutnya beliau pindah ke Madiun dan menetap di Desa Winongo, Madiun. Tahun 1917, persaudaraan Sedulur Tunggal Kecer dan Joyo Gendilo Cipto Mulyo diganti nama Persaudaraan Setia Hati. Tahun 1933, beliau pensiun dari jabatannya dan menetap di Desa Winongo, Madiun. Tahun 1944, beliau memberikan pelajaran yang terakhir di Balung Ponorogo. Saudara Kusni dan Surjat Jaroko, kemudian beliau jatuh sakit dan akhirnya wafat pada hari Jumat Legi 10 November 1944 jam 2.00 bulan Selo tanggal 24 tahun 1364 Hijriah di rumah kediaman beliau di Winongo dan dimakamkan di Pesarian Winongo dengan kijing batu nisan granit serta dikelilingi bunga melati. Sehabis pemakaman dibacakan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Naik Jiwan untuk memenuhi pesan terakhir Ki Ngabei Suryodiwiryo sebelum wafat dan diambilkan ayat Lailatul Qadar, temurunnya wahyu ilahi. Catatan: ada wahyu yang loncat dan akan temurun pada waktunya. Adapun pesan beliau sebelum wafat adalah, jika saya sudah pulang ke rahmatullah, supaya saudara-saudara SH tetap bersatu hati, guyub rukun lahir dan batin. Jika saya meninggal dunia, harap saudara-saudara SH memberi maaf kepada saya dengan tulus ikhlas. Saya titip Ibunda Nyi Surodiwiryo selama masih hidup di dunia fana ini. Dan beliau minta dibacakan surat Yasin ayat 1 dan 58 dan juga surat Al-Qadar. Begitulah riwayat dari pendiri organisasi Setia Hati atau Persaudaraan Setia Hati. Semoga informasinya bermanfaat, dan apabila ada kekurangan silahkan dilengkapi di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.